Inilah yang kemudian dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian. Maka kemudian ada effort yang kedua Pak, yang mungkin Anda bisa terapkan pada diri masing-masing. Nah, tadi itu disebutkan bahwa ada itikaf di sini. Coba Bapak bangun latihan Pak. Kalau Anda para pegawai, saya kasih tahu ya, itikaf itu 3 macam Pak, biar dapat ilmunya semua. Dan ingat, orang yang paling dekat dengan Lailatul Qadar, orang yang berada itikaf di masjid, karena itu yang menjadi amalan Rasulullah. Cuman saya harus kasih tahu supaya jadi gambaran bagi yang lain, ya, khususnya para pegawai, ya kan? Kan nggak libur ya Pak ya? Tetap masuk kantor. Maksudnya jam 8, jam 9 mungkin ya, 8 9 gitu ya. Jam 8 ya. Kan Anda harus masuk kantor Pak. Ya. Saya juga kemarin ceramah ini di beberapa tempat. Saya bilang Anda tetap bertugas, Anda digaji, ini kewajiban. Jadi gimana cara itikafnya? Nah, perlu dipahami. Saya kasih gambaran. Itikaf itu 3. Yang pertama, itikafnya Nabi SAW 10 hari 10 malam nggak keluar-keluar di masjid. Itu banyak Pak pelakunya. Termasuk di kampus saya di Setiba Makassar ya, di di Antang di sana, itu mahasiswa itu didata ya. Ada lebih dari 500 orang peserta Pak. Anda kalau mau dapat pahala orang iktikaf tidak keluar-keluar, gampang Pak, ikut aja program saya, donasi sahur buka puasa untuk mahasiswa kita di sana. Selesai. Anda jangan paksa untuk seperti itu, karena Anda harus cuti. Sedangkan Anda punya tanggung jawab. Iya. Maka nggak mungkin Anda para pegawai mengambil versi pertama itikaf ini. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalian beriktikaf. Maka ada versi kedua Pak. Ini yang butuh effort sedikit Pak. Anda masuk setelah Isya, nggak keluar kecuali azan subuh. Jadi sudah sholat Isya, masuk masjid. Ini kalau mau dapat Lailatul Qadar nih, iktikaf beneran ini. Masuk bawa bantal, saya sampaikan ke dosen-dosen Unhas, saya sampaikan ke dosen Politeknik. Saya bilang, Pak ini gampang kok. Selama itikaf itu di masjid, siapa bilang nggak boleh tidur? Boleh tidur. Tapi niatnya sudah itikaf, maka tidurnya pahala itikaf. Itu bedanya kalau Anda di rumah. Kan tidurnya sama. Kalau yang Anda permasalahkan cuma bangun sahur, di sini lebih real. Anda pasti bangun kalau di masjid. Kalau Anda tidur di sana, godaannya banyak Pak. Iya. Termasuk makhluk halus bernama istri-istri kita. Ya. Godaan juga itu. Ya. Godaan benar. Makanya Nabi tinggalkan Aisyah Pak. Ya. Ditinggalkan istri. Dia katakan, saya 10 hari 10 malam akan beriktikaf di masjid. Ya. Aisyah pinter. Karena dia mau ditinggal. Dia tahu dia perempuan. Ya. Mungkin susah bagi dia untuk beriktikaf full. Makanya Aisyah buru-buru pegang tangan Nabi lalu nanya, ya Rasulullah, ya, ara'aita idh kumtu ala hadhil layal. Dia katakan, ya Rasulullah, tidakkah kamu lihat ketika saya juga bangun mau cari Lailatul Qadar di rumah? Nah ini untuk ibu-ibu nih. Bu, boleh nggak Ustadz saya dapat Lailatul Qadar, saya dalam keadaan haid? Boleh. Gimana caranya? Ibu bangun malam. Ya. Dan memang syaratnya bangun. Ya. Malam nggak Lailatul Qadar, nggak bisa ketemu kita, dan kita nggak bisa ketemu Lailatul Qadar kalau kita tidur Pak. Ya. Malaikat aja nggak ketemu kita Pak. Jadi syarat pertama dapat Lailatul Qadar, bangun. Kalau lagi tidur nggak dapat Pak. Iya. Nah, cuman bangunnya ini tidak mesti semua malam. Iya. Walaupun sebagian ulama mencontohkan kita seperti waktu saya masih mahasiswa di Sudan, itu ngaji aja terus. Mereka tidur itu setelah syuruk, sholat 2 rakaat, baru kemudian dia tidur. Tapi kan mereka tidak pegawai kayak kita. Para ulama ini banyak yang pebisnis. Iya, banyak yang penceramah. Tapi kalau pegawai seperti itu Pak, jam 8 besok teler semua di kantor. Yang puyeng, kanwil-kanwil pada tidur semua. Ya, nggak boleh, itu zolim juga karena Anda diikat dengan kategori kerja di sini. Gitu. Maka yang kedua ini paling enak Pak dikerjakan. Ya, masuk sholat Isya, ikut tarawih, sudah tarawih witir, sudah itu nggak usah pulang, di masjid aja. Ya. Niatnya itikaf, khususnya pada 10 malam terakhir. Nanti kapan Ustaz pulangnya? Jadi tidur, kemudian bangun jam 2 sholat malam. Iya, kalau saya nggak salah ingat, tahun lalu saya sempat imam di sini sekali. Kalau saya nggak salah ingat ya, benar ya Pak ya? Tahun lalu kalau saya nggak salah sekali, waktu itu malam keberapa gitu di itikaf, saya diminta Ustaz bisa nggak ngisi sekaligus kajian subuh. Ya waktu itu saya ngisi sholat tarwih, kunut, witir kunut, kemudian kita sahur sama-sama berkenan kajian subuh. Kalau saya nggak salah ingat ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu, saya lupa. Ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Nah ini yang paling bagus. Jadi ikut sholat malam. Jadi ada sholat tarwih, ada sholat malamnya nanti. Sholat malam itu kita bangun. Nah disitulah kita proses. Nah Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian dimulai dari malam. Setelah sholat isya itu sudah proses Lailatul Qadar. Yang kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu Anda ibadah, kalau pas kena maka Anda dikategorikan orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bagi 12 Pak 83 tahun. Sedangkan kata Nabi usia umatku cuma 60 sampai 70. Pensiun aja usia berapa Pak pensiun? 58 udah pensiun, ya Allah. Cepatnya lah umur manusia ini Pak. Maka kalau mau, mohon maaf Pak, mau benar-benar effort ini, khususnya yang sudah usia 50, ya 55, ya udah 50 ke atas Pak, effort dikit Pak demi akhirat. Ya kan Bapak udah mempersiapkan dunia lama nih, sekarang ayo Pak persiapkan akhirat. Ya, persiapkan akhirat dengan mempersiapkan ini. Ibarat mohon maaf Pak, kalau Pak Kanwil bilang, nih besok yang masuk kerja jam 6 pagi, saya gaji 2 kali lipat dari gaji bulanannya. Besok pada masuk jam 6 karena tahu balasannya besar, gajinya gede. Kalau Pak Kanwil bilang besok yang lembur sampai jam 10 malam saya kasih 3 kali lipat gajinya, pasti pada lembur semua Pak, karena tahu. Nah masa Allah sudah kasih tahu dalam surah Al-Qadar di juz ke-30, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, dan kita tinggal tidur Pak. Apa nggak malu sama orang yang berpikir? Kita ini orang pinter semua Pak. Ya, apa nggak malu mohon maaf sama anak-anak muda yang baru hijrah, yang mohon maaf kerjanya cuma driver online, ada yang tukang beca, ada supir angkot, yang kalau saya ceramah seperti ini Masya Allah memenuhi masjid hanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, padahal usia mereka masih 20, 30. Kita yang pejabat mesti lebih cerdas, kita harus masuk dalam golongan ulul albab Pak. Kita pegawai, kita diseleksi masuk ke sini. Kita orang yang berpendidikan, mestinya kita yang lebih tertarik untuk tawaran dari Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi. Apalagi kita hafal ayatnya, pada hafal pasti. Ya, Al-Qadar hafal. Saya yakin hafal insyaallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Apa kelebihannya? Tanazzalul malaikah. Turun semua malaikat. Waruh, bayangkan Jibril Pak, enggak pernah turun dia ke bumi. Sepeninggal Nabi, tugas dia selesai. Tapi khusus Lailatul Qadar, Jibril turun. Ayatnya gimana Ustaz? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh nama lain Jibril. Jadi ar-ruh di sini Jibril. Dia disebut terpisah karena memang dia paling terbaik. Semua malaikat tunduk di bawah Jibril Pak. Komandannya para malaikat, bosnya para malaikat, iya. Pemimpinnya para malaikat, yang paling mulia di antara malaikat Jibril. Enggak ada keraguan. Makanya Allah katakan tanazzalul malaikah. Allah turunkan semua malaikat malam Lailatul Qadar. Warruhu fiha, dan ruh Jibril diturunkan khusus ke bumi Pak. Yang kata Rasulullah, kalau Jibril itu kata Rasulullah SAW punya 600 sayap. Yang kalau Jibril bentangkan satu sayap, ujung sayap itu menutupi timur dan baratnya bumi. Ujungnya aja. Bayangin besarnya Jibril. Dia punya berapa sayap Pak? 600. Kata Rasulullah, satu aja dia buka. Kalau dia buka satu aja, ini hadis. Satu aja dia buka, ujungnya aja. Belum semua sayap. Ya, bukan dari ujung ke ujung. Enggak, ujung aja, ujung sayap. Kalau dia buka satu sayap, ujungnya aja tertutup ini timur, barat, utara, selatan, tertutup ini bumi. Saking kecilnya ini bumi. Ini hadis. Saya jurusan ilmu hadis Pak. Ya. Dipelajarin yang seperti ini, subhanallah. Ya. Merinding-merinding kita nih. Ya. Temukan hadis-hadis seperti ini tentang Jibril. Gimana Allah. Makanya kita takbir itu takbiratul ihram salat. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Orang Jibril aja besar banget, apalagi Allah. Matahari aja besar banget, apalagi Allah. Bumi aja besar banget, apalagi Allah. Subhanallah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayo Pak keluarin effort dikit ini. Ini 2 hari apa 3 hari lagi nih 10 terakhir. Ya, enggak kerasa. Ini puasa berapa? 16. Berarti 4 hari lagi. Puasa ke-16 ya. Ini puasa ke-16. Ikut pemerintah kan di sini? Ya.
Kirain ikut Arab Saudi. Kalau nggak ikut pemerintah bahaya nih Pak. Bu Sri Mulyani kena tegur sama Pak Yakut nanti. Ya. Harus ikut pemerintah dong di sini. Ya, saya juga ikut pemerintah. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 16. Jadi 4 hari lagi Pak. Yuk diatur masing-masing dirinya. Gak usah jauh-jauh Pak, masih dekat rumah. Kalau nggak bisa di sini aja, mesti kantor. Paling enak bawa barang sini, bantal taruh, jam 8 mandi kantor. Ya. Cakep tuh. Pagi kantor, malam masuk sini. Istrinya gimana? Tinggal dulu lah Pak. Ya. 10 hari doang. Ya. Ya kalau nggak tahan nggak apa-apa, pulang sekali-sekali semalam. Karena kan ada ayatnya uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Dibolehkan bagi kalian pada malam-malam berpuasa rafas ila nisaikum. Ya boleh aja Pak. Kalau udah nggak tahan, pulang aja dulu temuin istri. Ya. Pas pulang haid. Ya baru istri haid. Wah. Ya. Tapi kalau Rasulullah Pak dia tinggal istrinya 10 hari 10 malam. Ya. Udah fokus dulu. Ya. Saya juga biasa gitu Pak, kalau udah 10 malam ya kita ngikutin Nabi. Pokoknya nggak pulang dulu ya, 10 malam di tempat itikaf. Cuman memang saya nggak bisa full juga. Kenapa? Karena saya ada jadwal. Ada jadwal tarwih, ceramah tarwih, ada jadwal. Ya, jadi saya biasanya seperti itu juga Pak, masuk Isya ya. Kalau saya jadwal tarwihnya jauh, pulang dari tarwih saya langsung masuk masjid itu. Masjid yang saya sudah tuju untuk itikaf, saya bangun malam di situ sholat, puasa situ sahur. Ya. Kadang-kadang alamin saya bawa anak saya tadi, kadang-kadang saya kasih ikut, kadang-kadang juga dia tidur di rumah sama ibunya. Itu yang kedua Pak. Jadi effort kita untuk Lailatul Qadar ini harus ya, Pak Kanwil ngasih contoh. Bismillah. Minimal Pak Kanwil sekali 2 kali harus ada intunya Pak Kanwil, harus ngasih contoh. Kalau perlu wajibkan aja Pak Kanwil. Kan gak apa-apa maksa orang dalam kebaikan kan? Oh saya biasa gitu, saya komporin bos-bosnya, Pak, gak apa-apa. Direktur Pertamina dulu itu, GM sebelumnya, siapa namanya lupa. Ya, Pak GM, gak apa-apa Pak GM sekali-sekali. Oh gitu Ustaz, iya bener ya. Kenapa enggak jabatan saya juga cuma singkat, dia bilang gitu. Ya udah sekali-sekali paksa orang kebaikan. Akhirnya maksa bener. Dia itikaf semalam aja tapi malam 27 dipilih. Ustaz kira-kira malam berapa yang paling banyak? Malam ganjil. Di antara malam ganjil yang paling banyak bersumpah sahabat 27. Saya bilang kalau di Mekah itu khatamannya 27. Iya. 2 tahun lalu saya akhir Ramadan itikaf di Saudi. Tahun ini awal. Ini saya baru pulang umroh Pak. Ya. Baru 2 hari. Kalau bukan karena gedung keuangan ini saya nggak akan datang nih, masih capek. Iya. Cuma karena gedung keuangan yang undang ya. Langsung saya ingat ada teman-teman saya nih, wah ada Pak Adnan, udahlah kita datang aja lah. Iya. Lagi udah dari dulu Pak di sini Mbak, masya Allah udah nggak tahu ya pimpinan udah pada tempat-tempat lain semua. Ya. Ibu siapa sih dulu yang pernah undang juga? Ibu Samsinar. Terus yang dari IMIM Pak siapa? Pak Sukri. Itu udah pindah semua kan? Udah pindah semua lah. Itu orang-orang lama dulu di sini yang sering undang kita di sini. Nah ini juga masjid, salah satu masjid binaan kami Pak. Ya. Masjid ini sering kita khotib Jumat, ceramah, kajian, taklim. Mulai dari sebelum direnov, Masya Allah. Saya termasuk yang bangga sekali setelah direnov. Toiletnya bagus sekarang, Masya Allah. Jadi orang i'tikaf nyaman, karpetnya bagus. Nah, benar tadi kata Bapak, ya betul-betul memang untuk pemeliharaan masjid ini ya memang kalau nggak bisa dari pribadi Pak, paksa aja dari kantor Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, untuk menyamankan rumah Allah. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Uang kantor keluar buat masjid apa nggak berkah? Nanti SPT-nya insya Allah dilancarkan Allah. Iya. Percaya Pak loh. Rumah Allah dikelola ya enggak? Iya. Subhanallah. Iya. Di Kementerian Keuangan juga masjidnya bagus Pak di pusat sana. Iya kan? Iya kan harus dikelola dengan baik dong. Masya Allah. Saya ceramah di masjid BUMN. Bagus masjidnya dikelola. Nggak akan rugi Pak ngelola masjid itu. Percaya. Kalau dari pribadi nggak keluar, kantor ngeluarin, percaya sama. Ini kan bagian dari sarana ibadah juga, kenyamanan, fasilitas. Nih ya. Mudah-mudahan nanti makin, insya Allah ya, kalau makin ramai bisa di tingkat 2 nanti di masjid ini. Subhanallah. Apalagi ada kantor baru ya, Pak Bea Cukai ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelah. Berapa lantai Pak? 5 lantai. Wah tuh. Kalau ada orang Bea Cukai datang ke sini, muslimnya berapa di sana? 5 lantai. Taruhlah berapa? Nggak muat masjid. Apalagi Jumatan, bener nggak? Lantai 2 ini aja insya Allah Pak. Masa sih nggak ada duit di sini? Nggak percaya saya kalau nggak ada duit di sini. Ya Pak Tan ya, keluarin dikit lah dari Madya berapa,
dari Pak Kanwil berapa dan kita coba di groundbreaking nanti kalau bea cukai jadi berarti kan muslim nambah. Kalau muslim nambah, Jumatan full. Kalau Jumatan full kasihan kalau ada yang sholat di luar. Kalau hujan, panas, ya kan? Bismillah bisa lah ini. Jadi percontohan insyaallah. Bikin yang mewah sekalian, Pak. Bagus sekalian. Iya, jadi contoh nanti. Jadi saya bisa ceramah, wah, nih lihat nih teman-teman, gedung keuangan. Iya. Pasti orang-orang bilang, wah wajar saat itu uangnya banyak. Ya Allah, ya. Tapi paling nggak bismillah Pak, kita mulai dikit-dikit insyaallah. Ya jabatan singkat Pak, kalau ada yang bisa dikerjain kebaikan, lakuin aja dulu sedikit-sedikit. Kayak tadi Pak Kanwil cerita ya, karpetnya dulu, apanya dulu, ya nggak apa-apa itunya dulu Pak, bismillah. Untuk kenyamanan masjid insyaallah. Sama vakum cleanernya, karpetnya bikin yang bagus, ya kan? Perawatannya, gaji marbotnya diangkat. Kalau ada imam di sini ya, digajinya yang lebih layak gitu dibanding yang lain. Ya ketua DKM nih beliau, insyaallah udah lama juga beliau nih, saya kenal wajah nih, hafal banget ya. Jadi itu semua insyaallah ya kegiatan-kegiatan. Apa dia ketua DKM abadi kayaknya ya, baru masya Allah ya. Udahlah patenkan aja masya Allah. Nah jadi insyaallah dengan banyaknya amal saleh yang kita kerjakan itu akan jadi amal jariyah, peninggalan Pak ya. Itu yang kita inginkan. Besok kita meninggal ada yang ngalir terus Pak. Kita udah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa lagi zakat. Karena kita udah meninggal. Harta warisan kita pun belum tentu bisa disedekahkan oleh anak-anak kita, oleh istri kita. Jadi selama kita hidup inilah momentum paling tepat beramal soleh.